Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fikih dalam Islam. Perkenalkan anggota kami ada Febren Jordiananda, Abid Ibadur Rahman, Ali Biboy, dan Salman Al-Farisi. Fikih ibadah dalam Islam. Menurut bahasa, ibadah berarti patuh atau al-ta'ah dan tunduk atau al-qudu. Menurut istilah, ibadah berarti segala amal atau perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perkataan, perbuatan, atau tingkah laku. Macam-macam ibadah. Ibadah manlah yaitu ibadah yang menyangkut urusan seperti sedekah dan zakat. Ibadah manlah secara istilah adalah ibadah yang secara umum tidak dapat diwakilkan, seperti ibadah badannya. Apa itu ibadah badannya? Ibadah badannya adalah ibadah murni yang berupa gerakan fisik tanpa dicampuri komponen lainnya. Untuk hal ini, contohnya itu sholat dan puasa. Selanjutnya yaitu ibadah ghairu mahdoh, yaitu secara umum dapat diwakilkan dengan orang lain, yang meliputi ibadah maliyah mahdoh dan ibadah maliyah ghairu mahdoh. Ibadah maliyah mahdoh adalah ibadah yang menyangkut urusan harta seperti sedekah dan zakat. Sedangkan ibadah maliyah ghairu mahdoh adalah ibadah yang terdapat kaitannya dengan harta, namun juga terkandung gerakan fisik di dalamnya. Dalam hal ini seperti haji dan umroh. Prinsip dan fungsi ibadah. Prinsip dan fungsi ibadah dalam Islam. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibangun di atas landasan yang kokoh, yaitu ibadah itu tauqifiyah. Artinya tidak ada tempat sedikit pun bagi kreasi manusia di dalamnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang membuatnya. Kita beribadah hanya karena ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetaplah engkau dan orang yang telah taubat bersamamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah kalian melampaui batas. Quran Surah Hud ayat 112. Yang kedua, ibadah tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata haruslah bersih dan noda-noda kesyirikan. Apabila sedikit saja dari kesyirikan bercampur dengan ibadah, maka rusaklah ibadah itu. Ibadah dilakukan tanpa perantara, baik berupa manusia, binatang, benda maupun tumbuh-tumbuhan. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Yang ketiga, keharusan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Sesungguhnya telah ada para diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Quran Surah Al-Ahzab ayat 110. Yang keempat, itu ibadah itu memiliki batas, kadar, dan waktu yang tidak boleh dilampaui, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya salat kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Keharusan menjadi ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Quran Surah Al-Isra ayat 57. Yang terakhir, ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dan keadaan berakal sampai meninggal dunia. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Quran Surah Al-Imran ayat 103. Suara jar. Fungsi ibadah. 1. Mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui
muqarabah, dan kutlu. Orang yang beriman, dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan selalu berupaya menyesuaikan segala perilakunya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan sikap ini, setiap manusia tidak akan lupa bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. 3. Melatih diri untuk berdisiplin. Adalah sesuatu kenyataan bahwa segala bentuk ibadah menuntut kita untuk berdisiplin. Kenyataan itu dapat dilihat dengan jelas dalam pelaksanaan sholat, mulai dari wudhu, ketentuan waktunya, berdiri, ruku, sujud, dan aturan-aturan lainnya. Mengajarkan kita untuk berdisiplin. Hikmah ibadah dan makna spiritual ibadah bagi kehidupan. Kebaikan dan kemaslahatan merupakan sifat yang selalu ada pada semuanya. Pada semua ibadah dan petunjuk yang diserukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan ini sekaligus menjelaskan manfaat dan hikmah agung dari semua ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan, yaitu bahwa hidup bersih dan sucinya hati dan jiwa manusia yang merupakan sumber kebaikan dalam dirinya hanyalah bisa dicapai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menetapi ketaatan kepadanya dan kepada Rasul-Nya. Makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial adalah ketangguhan iman dan ketegaran dalam berpegang teguh dengan agama Allah. Kemanusiaan dan kelezatan iman yang merupakan tanda kesempurnaan iman, penjaga dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan semua urusan dan jalan keluar atau solusi dari semua masalah dan kesulitan yang dihadapi. Kebahagiaan dan kesenangan hidup yang hakiki di dunia dan akhirat. Yang terakhir, sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.